panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita sehat, nikmat kesempatan. Tapi yang lebih tinggi daripada itu dari segalanya adalah nikmat agama. Dengan adanya nikmat agama ini, insya Allah kita bisa bahagia. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan bahkan saya yakin sila-sila melebihkan dapat melebihkan semua. Tidak usah ragu, semua kita ini insya Allah akan masuk surganya semua. Amin. Sebab ada penjelasan dari Nabi. Nabi katakan siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas semata-mata karena Allah, maka orang itu dipastikan insya Allah masuk surga. Kemudian berita itu waktu disampaikan kepada Abu Hurairah, maka Abu Hurairah langsung sampaikan kepada masyarakat, dan sebelumnya bertemu dengan Umar radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, kenapa Anda begitu mudah sekali untuk masuk ke dalam surga? Jadi kan Nabi yang bilang bahwa siapa yang mengucapkan dengan ikhlas la ilaha illallah, kemudian dia tidak menserikatkan Allah, tidak musyrik, maka yakin dan percaya orang itu masuk surga. Ini menunjukkan kepada kita semua untuk masuk surga insya Allah. Cuma bapak-bapak, ini ada 3 bapak. Boleh jemput kamu. Jadi yang kita takuti bukan karena kita tidak takut masuk surga, tidak. Yang kita takuti jangan sampai langsung neraka. Surga itu sudah pasti. Nanti yang jadi masalah itu jangan sampai kita transit di neraka. Sebab kalau transit di neraka itu malah petaka itu. Petaka luar biasa. Artinya dia itu dia tahu dikit, tapi perlu dikasih tahu. Transit. Silakan masuk. Menakkan. Salam kamu kena sini ke. Jadi ini saya ulangi kembali supaya kita ini semangat untuk mengamalkan agama. Sini kena. Bahwa insya Allah sini kena. namanya orang Islam kemudian tidak musyrik. Insya Allah orang itu akan masuk surga. Yang kita usahakan sebenarnya dalam hidup adalah bagaimana kita lepas dari api neraka. Itu yang jadi masalah itu. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran. Akhirnya Allah Ta'ala ku anfusakum. Seninna teman-teman jaga dirimu. Wa ahlikum, begitu juga anak istrimu, suami istrimu. Dijaga dari mana? Dari api neraka. Jadi sebenarnya peringatan besar bagi kita bahwa yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh, jangan sampai transit di neraka. Kalau transit di Dubai gampang, bagus di transit di Singapura, di Malaysia enak. Tapi kalau transit di neraka, sebenarnya katakan orang yang transit di neraka itu paling sedikit dia akan tinggal di situ 80.000 tahun. Ukuran akhirat itu. Nah, Al-Quran katakan inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kemudian sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Begini. 80.000 tahun kali 365 kali 1000. Saya miliar ya. Tahu kesedih itu. Jadi apa kata tahu? Itu orang terlempar dalam neraka. Apa kata tahu? 85 kali 365 kali 1000. Andai telesi belakang terletik. Jadi luar biasa. Nanti saya lihat biasanya teringat kali ini. Maka ada
kalau orang di neraka itu tidak main-main. Siksaan yang paling kecil, memakai sepatu dari besi mendidih sampai di otak. Jadi kayak wanero. Jadi ini yang perlu kita takuti. Bagaimana kita ini tidak mampir di neraka, tidak transit. Maka kita perlu cari amal-amal yang bisa menyebabkan kita selamat tidak transit di neraka. Allahu Akbar. Allah dalam hadis qudsi menunjukkan, dan Nabi pun juga dalam beberapa hadisnya menjelaskan kepada kita bahwa untuk tidak transit di neraka gampang nih, asal menubuki. Maka dia Allah Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi, siapa orang yang menjaga salat di awal waktu, ini persyaratannya. Artinya menjaga salat di awal waktu, maka dia Allah Ta'ala, aku menjaminnya masuk surga, aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Itu bunyi hadis. Jadi siapa orang yang menjaga salatnya di awal waktu, itu penekanannya, di awal waktu, maka aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku, kata Allah. Dan siapa yang tidak menjaga sholatnya seperti itu, tergantung aku, kata Allah. Umelo wadampen. Tapi kalau saya mau siksa, saya siksa. Nah, maka inilah yang apa sih susahnya mas sempadan di awal waktu. Yang gelada tuh jangan. Dia nama wata, dia ini telelo. Gelada jangan. Mas Betoki masulat di Jendria. Apalagi boleh masalong. Hari ini kan. Dan itu juga kasalong aku kita 110. Jangan ke 100 sama kakak. Mana iseng? Mana iseng benar? Jadi biasa mengantar. Ayo deh. biasa kan mengantar. Kan ibu. Buat kita weh, tapi itu ya. Artinya Lena Mas Salong ini mah masalah yang terasa di rumah. Maka menjatuh. Padahal kita perlu masalah. Apalagi bagi Pak sampai tercedek kuning hijau selesai sudah. Nggak berjalan ada warna hijau. Saya kan menentar warna hijau. Gampang itu Bu. Ya di bawah itu ruangan. Ini termawak cedek cernak cedek meriri selesai. Jadi dia itu persyaratannya. Jadi melogi selama maka dia mengalah ta'ala hadis qudsi dan jaga lalu sempajaka di awal waktu. Insya Allah najami kita mengalah ta'ala dalam surga. Itu sih persyaratannya Nabi kita lebih sederhana lagi. Tapi mewata sebenarnya tapi melogi mata betul insya Allah bisa. Maka da dosi Nabi kita ini tahu dene melo iparessa sorimundi astampaja ko patapulo sona semata-mata karena Allah. Kemudian tapi kalau perempuan tak susah, tapi yang baik di rumahnya sendiri. Ini bola sama sempaja. Tetapi persyaratannya mak beri jamak. Tadi kalau Allah itu salat di awal waktu mau berjamaah atau tidak bagi perempuan. Tetapi kalau Nabi kita dia bilang dia harus takbir bersama imam, berarti berjamaah. Jadi makanya Pak Imam Allahu Akbar, maka tadi dia Allahu Akbar. Pataplo banget sona neno Nabi kita. Ningi kita tahu bisa salat seperti ini 40 hari berturut-turut takbir bersama imam, artinya dengan sembok. Maka Allah kasih dua jaminan itu. Yang pertama bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Selamat dari api neraka dan selamat dari sifat munafik. Jadi kalau orang itu usahakan dia bisa sholat berjamaah 40 hari berturut-turut, insya Allah dia pada sekali sering mundi. Tadi. Tanpa dalam penjelasan syar'i. Jangan kan sholat hari-hari begitu. Dan reko iba
Fatuni Marcos Solimonyo tahu, orang sudah dihidupkan, maka terdapat suatu pengumuman, wahai orang-orang yang menjaga sholatnya di awal waktu dan takbir bersama imam, sekarang masuklah surga dengan tersenyum-senyum. Sama jadi surga. Nanti kalau orang ini sudah masuk surga semuanya, barulah hisab dimulai. Begitu hebatnya ini 40 hari berturut-turut takbir bersama imam. Magampang itu tapi mau apa pasti dengan jadi setengah 40 hari kelima. Berarti 40 kali 5 200 sempajang. Dia ku 110 sela, ketinggalan satu mulai lagi dari sawah. Ini mau sorry semoga. Jangan lo kita tambah wi, mau aja Pak. Ya semoga makmum ini mana lo beli sempoi. Jadi agama ini sebenarnya tidak susah, cuma butuh sedikit keseriusan. Jadi ibu dan bapak-bapak, sini Pak melebihkan. Sebenarnya kalau kita mau berubah, sekalipun Anies Baswedan kalah, tidak apa-apa. Betapalah kecewaannya. Kita tetap menginginkan perubahan. Nah, untuk berubah kita dalam Islam sederhana saja, asal kita ada niat. Asal kemana atau untuk pendidikannya leta pasti sedikit. Yang memang kita orang sekarang ini tidak baik karena dia itu ke teman jangan kalau belok pendidikan. Kalau orang itu berniat untuk jadi baik, insya Allah dia akan jadi baik. Makanya diri yang mulia, dia sengaja agama di pasal-pasal itu tidak lepas. Kalau kita tidak paksa diri, agak susah kita mengamalkan agama. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak, saya tunjukkan sederhana. Kalau kita mau menjadi baik sederhana saja. Pertama itu paksa-paksa paling dulu, terutama dalam sholat. Alhamdulillah kami masih ini pasca jemaah. Setiap pagi itu disuruh baca yasin. Alhamdulillah sekarang ini sudah mulai terbiasa baca yasin semuanya. Sekarang ini kita pindah kepada yang selanjutnya. Saya anjurkan agar setiap hari di pasca leta baca Quran. Satu hari. Dan itu mudah, asal melomoki. Gimana caranya? Setiap habis sholat 2 lembar. Uragi mas sempaja subuh 2 lembar, sempaja loro 2 lembar, sempaja ngasara 2 lembar. Maghrib bisa selesai. Biasanya 2 lembar dan kan 10 menit. Paling-paling 2-3 menit itu lancar baca rata. Jadi kalau ada lancar, apalagi nampak rumah guru, jadi itu persyaratannya, jadi paksa palede. Jadi kita paksa diri untuk baca Quran 2 lembar. Kadang-kadang kalau terlambat di waktu lohor, itu waktu asar. Terlambat di waktu asar, itu waktu maghrib. Sehingga kalau terlambat, nanti habis sholat isya jangan tidur dulu sebelum ini ditunaikan. Memang harus diusahakan. Tapi kalau kita sudah terbiasa satu hari sudah gampang. Jadi anggota ya gampang maka begini saja. Tanggal 1 juz 1, tanggal 2 juz 2, tanggal 3 juz 3. Gampang sekali dia tanggal ini namanya sampai juz 3 udah lambat kok. Tapi kalau kita sudah pasang itu tanggal 1 juz 1, tanggal 2 juz 2, itu bisa kita kontrol. Jadi dipaksa diri. Nah, apa kehebatannya kalau kita sudah paksa-paksa diri? Kalau sesuatu itu sudah terbiasa kita lakukan, maka itu sudah menjadi adat. Artinya kebiasaan itu. Kalau kita sudah terbiasa itu, dia cuma susah. Akan terasa nikmat itu. Dan bahkan sesuatu yang sudah terbiasa kita lakukan, itu akan kita rasakan ada kehilangan kalau kita tidak lakukan. Berarti itu sudah sampai kepada tahap kebutuhan. Jadi memang tadi baca Quran ini saya kasih contoh di pasal Al-Fatihah, kemudian habis itu menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, kapan kita tidak lakukan? Seperti ada yang hilang itu, seperti ada yang kekurangan itu.
maka itu sudah kita akan merasakan kenikmatan itu. Jadi puncaknya itulah yang disebut dengan kenikmatan. Di fase biale, kemudian menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, tidak enak itu kita tidak lakukan. Kalau sudah seperti ini, maka akan sampai kepada satu kenikmatan bahwa agama ini sebenarnya mudah untuk dikerjakan. Maka dia yang mulia, kemudian yang terakhir, itu dia sudah perlu mengingat sampai kaki, daripada mengingat sampai kaki dan sampai kaki juga. BCD memang pada kaki. Kemudian ini penting dan saya yakin banyak di antara kita tidak paham. Bisakah bapak ibu punya pahala 24 jam? Bisa. Bisa orang berpahala 24 jam. Bisa kita sembahyang 24 jam? Nggak bisa. Bisa kita puasa, kan puasa bisa setengah hari juga. Jadi begini, agama kita ini kan ada dua. Ada perintah, ada larangan. Yang perlu dipahami sungguh-sungguh, apapun yang kita kerjakan, kalau tidak ada niatnya, tidak diterima oleh Allah. Ini tolong diperhatikan, makanya Nabi kita, innamal a'malu binniyat. Sininna amala tergantung daripada niatnya. Artinya kalau kita berbuat sesuatu, kita tidak niat kepada Allah, itu nggak ada artinya. Dan diterima oleh Allah Ta'ala. Ini contoh. Kita melaksanakan perintah masuk sembahyang misalnya. Mania kata Allah? Mania. Saya niat salat zuhur 4 rakaat. Kapan tidak niat, tidak sah salatnya. Mau puasa ki, mania agak? Niat. Kapan tidak niat, tidak sah salatnya. Jadi kewajiban apapun yang kita kerjakan, kalau tidak niat itu tidak diterima oleh Allah. Kalau itu mudah kita pahami. Yang banyak tidak dipahami orang adalah kalau orang itu meninggalkan larangan, ini pun juga harus disertai dengan niat. Kapan ibu-ibu dan bapak-bapak meninggalkan larangan Allah tapi tidak berniat, maka itu tidak ada pahalanya tapi tidak punya dosa. Contohnya gini. Saya yakin semua yang hadir di sini dia tobat dan kata makbal apa mulai dia. Insyaallah doa. Akhirnya apalana? Dekat. Dekat apalana? Atau ada tuh niat. Jadi melaksanakan perintah harus dengan niat. Meninggalkan larangan pun juga harus dengan niat. Kalau dia tidak niat, dia kan nggak apalana, tapi dia cuma dosa. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau kita mau enak, asal moto nih kurang belo doa baca tidur, bangun tidur. Iya. Tapala mana moto? Doa nak? Apa? Ya kude tapala itu miliun nih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini doa. Kalau kita sudah baca doa bangun tidur, langsung kita berniat. Ya Allah, saya mau tinggalkan semua larangan pada hari ini. Jadi saya berniat. Aja nanti tetap mau kada loka terima beli loka setengah mati ki. Akan bawa saya mau tinggalkan seluruh larangan Allah pada hari ini. Kalau pada hari itu kita tidak berbohong, 24 jam kita berpahala. Kita tidak minum khamar, 24 jam kita berpahala. Kita tidak berdusta, 24 jam kita berpahala. Tapi kita berniat. Kalau tidak berniat, tidak ada dosa, tetapi tidak berpahala. Di situ masalahnya. Maka oleh karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak, ini saling mengingatkan bahwa ini ada peluang untuk dapat pahala banyak. Yaitu 24 jam kita berpahala, tapi harus diniatkan. Asal moto kita bawa, puang kata tentang mana nih pakai kata, selesai sudah. Dia cuma beli berpahala. Kita tidak cerita kejadian orang lain berpahala. Nanti berdosa kalau kita langgar itu. Oleh karena itu agama ini sangat mudah, gampang aja. Jadi tolong ini diperhatikan baik-baik karena sekali lagi
saya ingatkan bahwa mari kita bersama-sama selamatkan kita dari api neraka. Itu yang penting. Ya. Jangan sampai kita transit neraka. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pencerahan sederhana supaya ke depan kita bisa berpahala seumur hidup kita. Amin. Karena kita, tapi ingat, niat yang menentukan. Perintah kerjakan disertai dengan niat. Larangan ditinggalkan juga harus disertai dengan niat. Itulah menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir inilah mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dan semoga keluarga besar itu daripada kemanusiaan ini dimudahkan rezeki oleh Allah. Amin. Dipanjangkan umurnya. Kemudian siang amanah. Kemudian saling mendoakan sehingga kita ini di dunia kita enak dan di surga insya Allah kita akan kumpul di sana. Amin. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada protokol. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakallahu khairan Darul atas pencerahan bahwa semua kita ini insya Allah akan masuk surga. Seandainya kita duluan masuk surga, cari-cari juga Pak Sekretaris. Mungkin sekretaris ini kok belum muncul. Mudah-mudahan kita semua disatukan kembali insya Allah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga surga dunia sebelum surga akhirat. Baik mungkin acara selanjutnya adalah sebelum kita menuju acara yang rutin dalam hal ini arisan, kita menikmati dulu santap siang yang disiapkan oleh tuan rumah pada keluarga Ikarda. Kami minta waktu dan kesempatannya. Sudah tuh. Malam ini. Pak Sekretaris duluan.